warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kelompok 1 akan melaksanakan praktek coaching modul 2.3 demonstrasi konseptual bersama saya Dedi Purwanto, SPD SD, berasal dari UPTD SDN 016525 Urupane, dan di sebelah kanan saya Asmawati SPDI dari UPTD SDN 010085 Kisaran Kota. Dan saya Fitri Supianti SPD, berasal dari UPTD SD Negeri 014681 Tanah Rakyat. Baiklah, mari kita saksikan bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas sehat Bu Asma ya. Oh iya, rencananya Bu Asma ingin melakukan praktek coaching dengan model Tirta. Kira-kira praktek coaching apa yang Bu Asma akan lakukan nanti, dan apa yang akan sudah Ibu siapkan? Hal yang akan saya lakukan sih Pak saat coaching tentunya sesuai dengan alur Tirta Pak. Yang pertama yaitu saya akan menggali informasi tujuan utamanya dulu Pak. Lalu apa harapan yang akan diidentifikasi dalam kegiatan coaching itu. Lalu yang kedua saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah yang coaching hadapi. Oh gitu Ibu. Jadi dalam praktek coaching nanti apa yang ini kan saya akan mengamati dan akan melakukan penilaian. Kemudian saya akan melakukan proses penilaian coaching itu. Jadi saya akan memakai 4 kriteria yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu kurang baik, yang kedua cukup baik, dan yang ketiga yaitu baik, dan yang keempat sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa nih yang Ibu akan kembangkan? Ya Pak. Jadi kan kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah pertama itu Pak kehadiran penuh. Lalu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada si coach itu agar saya dapat mendorong coach saya untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya Pak. Masalah apa yang dihadapinya. Oh, gitu. Lalu apa saja hal yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut Ibu? Dari ketiga kompetensi itu ya Pak, coaching yang akan saya kembangkan yaitu saya akan lebih spesifik fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadirannya Pak. Itu yang pertama, kehadiran penuh, dimana yang pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang coaching hadapi. Terus yang kedua, saya akan menerapkan kawan bicara saya yaitu kunci saya. Yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas selain aktivitas kepada si kucing ini. Oh begitu Ibu. Lalu kira-kira indikator dan pencapaian keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu apa? Indikator keberhasilan dari kegiatan kucing ini Pak, yaitu kucing mempunyai menyelesaikan permasalahannya Pak dengan berdasarkan pemahaman, kemampuan dan kompetensi yang ia miliki. Lalu baiklah Bu Asma, kalau begitu kapan kegiatan coaching ini akan Ibu laksanakan Ibu? Jadi kebetulan kan Pak, hari ini saya sudah janjian nih sama si coach saya. Jadi nanti Bapak bisa melihat dan mengobservasi kegiatan coaching ini yang saya lakukan untuk mengetahui kompetensi coaching itu mana yang sudah berkembang atau yang belum pada diri saya selaku coach. Baiklah Bu, setelah saya mengamati nanti percakapan Ibu sebagai coaching atau berikut, nanti saya akan menyampaikan pencapaian pengembangan kompetensi coaching yang ada pada yang akan Ibu harapkan ya. Oke Pak, monggo kita Pak Dedi bisa masuk ke ruangan dulu sambil menunggu Ibu Fitri ya Bu masuk ke ruangan ya Pak. Silakan ya Bu, Bang Ibu Fitri. Duluan.
Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Asmawati. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ya alhamdulillah ya Bu ya. Pada pertemuan kali ini mau menyampaikan tentang apa Ibu Bu? Begini Bu, murid-murid saya di kelas 3 itu mengenai ini minat belajar pada pembelajaran matematika itu sangat kurang Bu. Terus pinginnya Bu itu seperti apa? Saya sih itu pinginnya murid-murid saya itu semangat dan antusias dalam pembelajaran matematika gitu Bu. Karena kan pelajaran matematika itu sangat perlu sekali ya Bu. Iya benar Ibu. Oh nanti Bu Fitri pengennya anak-anak itu semangat ya Bu ya, dan antusias dalam pelajaran matematika. Kan Bu Fitri matematika itu oh ya, kan Bu Fitri matematika itu kan cukup banyak. Kira-kira materi apa saja sih Bu? tentang ini Bu, perkalian. Berarti kita hari ini akan membahas tentang kurangnya semangat antusias murid ya Bu ya, Iya. dalam pembelajaran matematika materi perkalian. Dan Ya, benar sekali Bu. ya karena kan seperti yang kita ketahui ya kan Bu, itu kan SD sangat diperlukan ya kan Bu. Iya. Tambah perkalian gitu. Jadi kalau diukur keberhasilannya seperti apa Bu? Murid-murid kelas saya itu sih mau saya buat dulu mereka suka dengan perkalian begitu Bu. Lalu mereka terus bisa menghafal perkalian dan bisa mengingatnya gitu. Kalau diukur dari keberhasilan seperti apa nanti Bu? Oke, hari ini kita mempunyai waktu ngobrol Bu sekitar waktu 20 sampai 30 menit ya Bu Fitri. Oke, siap Bu. Kalau dari 1 sampai 10 keadaan murid-murid di kelas Ibu itu bagaimana Bu? Paling kira-kira masih 4 sih Bu. Berarti cukup rendah ya Bu. Iya Bu. Pengennya nanti sampai di level berapa ya Bu targetnya? Kalau saya sih targetnya maunya sih 8 sampai 9 sih gitu Bu. Oh iya Bu, kekuatan apa sih yang bisa membuat Bu Fitri itu yakin akan hal yang bisa berhasil itu Bu? Karena kan saya memang punya tekad gitu kan Bu, agar murid-murid saya itu bukan hanya paham perkalian Bu, tapi mereka bisa menghafal dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya Bu, seperti itu. Ya, ini bagus sekali Bu. Peluang yang akan diambil Bu dari kekuatan yang dimiliki Ibu Fitri ini apa saja sih Bu kira-kira? Murid saya bisa aktif dalam pembelajaran karena mereka memang pada dasarnya aktif Bu. Murid saya juga kreatif kalau diajak untuk membuat media pembelajaran loh Bu. Peluang yang akan diambil dari kekuatan yang dimiliki Bu? Apa saja Bu kira-kira? Lalu hambatan apa yang akan dihadapi Bu? Anak-anak saya sih hambatannya itu mereka kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal tentang perkalian Bu gitu. Lalu mereka pun juga sulit untuk menghafal perkalian. Pasti kan ada hambatan-hambatannya ya kan Bu. Jadi hambatan apa sih yang akan dihadapi Bu? Hambatannya udah astaga. Bisa kan potong apa solusinya? Lalu Bu, apa sih solusinya Bu? Solusinya itu saya akan menerapkan pembelajaran menyenangkan gitu, seperti menggunakan permainan mungkin ya Bu, karena kan anak SD itu pada dasarnya membutuhkan pembelajaran menyenangkan.
dengan permainan tersebut juga bisa melibatkan siswa untuk berperan aktif. Dengan begitu siswa akan memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan. Gitu Bu. Kadang pun siswa ya kan Bu di sekolah itu lebih suka dia langsung nampak ya kan Bu. Iya. Langsung ada medianya gitu. Kira-kira apa sih Bu rencana Ibu untuk mengatasi masalah tentang kurang semangat si anak itu dan antusiasme murid dalam pembelajaran matematika atau materi kegiatan sehari-hari Ibu? Lumayan banyak sih Bu ini ya kan. Misalnya dengan bernyanyi perkalian, menghafalkan perkalian gitu. Lalu anak-anak itu saya tugaskan untuk menggambar tabel perkalian ke dalam kertas karton Bu. Adakah kiranya prioritas yang akan diambil dulu Bu? Langkah awal itu adalah mereka saya suruh hafal perkalian dulu Bu. Karena masih banyak sekarang anak-anak yang nggak hafal ya kan Bu. Ya, bagus sekali itu Bu. Lalu Bu, strategi apa yang akan diambil Bu? Saya akan menugaskan siswa-siswa saya untuk menghafal. Bisa juga perkalian itu dihafal melalui dengan dinyanyikan seperti itu Bu. Terus ukuran keberhasilan dari strategi tadi Bu, pada Ibu itu apa? Mereka sih murid saya itu bisa hafal sih ya. Targetnya itu bisa hafal bahasa Inggris, lalu mereka bisa menyelesaikan soal-soal perkalian gitu. Mereka hafal matematika, lalu mereka perkalian tadi Bu, lalu mereka bisa menyelesaikan soal-soal perkalian Bu. Dalam perjalanan pasti ada gangguan ya kan Bu. Bagaimana sih Ibu akan mengatasi gangguan itu Bu? Pasti sih Bu, saya akan mengidentifikasi dulu seperti apa masalahnya. Jika hanya tentang mereka tidak, misalnya saya suruh menggambar tabel perkalian, mereka tidak mempunyai karton atau cat, itu bisa saya menyediakan Bu. Bagus sekali Ibunya ya kan. Baik, berarti sudah ada plan-plan ke depannya ya kan Bu? Iya betul sekali Bu. Kira-kira Bu, kapan sih strategi tadi akan diselesaikan Bu? Minggu depan Bu, ketika saya ada ini pelajaran matematika, itu minggu depan saya akan laksanakan. Jadi menurut Ibu siapa saja sih yang akan membantu Ibu dalam hal ini Bu? Tentu yang utama itu ya murid-murid saya yang akan membantu saya. Bisa juga berkolaborasi dengan teman ya kan Bu? Ya boleh. Dan juga kepala-kepala sekolah. Ya. Lalu Bu, wujud bantuannya kira-kira seperti apa yang diinginkan? Murid-murid saya itu saling bekerja sama gitu antara satu dan lainnya untuk membuat tabel perkalian ke dalam kertas karton tadi Bu. Oke, berarti Ibu akan melakukan aksi nyata ya kan minggu depan dalam mata pelajaran matematika ya kan, dengan menggunakan strategi test chat atau peningkatan semangat dan antusias murid dalam pembelajaran matematika. Iya Bu, benar sekali. Saya tunggu ya Bu ceritanya, kabari keberhasilannya di pertemuan yang akan datang Bu. Waktunya sudah habis nih Bu. Bu Fitri maklum lah ya kalau ibu-ibu ngobrol kadang-kadang kemana-mana ya kan Bu. Iya benar sekali Bu. Iya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat Ibu terima hari ini? Ibu dapat hari ini? Alhamdulillah saya sudah tercerahkan tentang pembelajaran perkalian tadi ya Bu. Saya akan menggunakan tabel perkalian itu dalam menghadapi materi pembelajaran matematika yang saya ajarkan ya Bu. Saya menginginkan anak-anak ini lebih aktif lagi seperti itu Bu. Sekali Bu. Oke. Semoga perjalanan dengan baik rencananya ya Bu ya. Sampai ketemu pada kucing yang akan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Ibu. Sama Bu Asma. Terima kasih kan tadi Kak? Sama-sama Bu Asma. Setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Bu Asma ke depannya setelah melaksanakan kompetensi coaching tadi, apa yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi?
kegiatan publik meeting begitu ada waktu longgar ya Pak, atau yang menyelenggarakannya buku ini? Gitu ya Bu ya. Iya Pak. Selanjutnya yaitu apa langkah-langkah Bu Asma untuk mengembangkan kompetensi coaching tersebut, khususnya kompetensi tentang pertanyaan yang berbobot. Insya Allah kalau ada teman yang bisa Gitu ya Bu ya. iya Pak. Lalu Ibu melaksanakan itu ya. Lalu saya kan sudah Bu Asma kan sudah melakukan referensi dulu, belajar business speaking, dan belajar pengalaman tentang coaching orang lain. Kemudian kira-kira kapan Bu Asma akan melakukan referensi Besarnya saya laksanakan. cepatnya ya? Mudah-mudahan. Karena kan untuk pengembangan diri saya juga kan Pak. Ya, ya. Jadi setelah Ibu melakukan pengembangan ini, ada nggak kira-kira kapan Ibu rencana akan melakukan coaching kembali kepada teman Ibu? Mungkin 2 minggu lagi Pak. Kalau ada teman saya yang mau diikuti, saya pasti juga Pak. Mudah-mudahan selama ini melakukan coaching ke depannya akan menjadi tadi ya Bu ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kalau begitu saya mohon izin undur diri dulu ya Bu Asma ya.